Oke, welcome back di channel Bang Thohir. Selamat sore. Sekarang hari hari Selasa. Jam 5.15. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Aduh, becak. Dan semoga kalian selalu bahagia. Asik. Keren. Waduh, harum durian coy. Oh, ini dia yang bawa durian. Wangi. Awas deh. Aduh. Oke cuy, ini aku mau ke ATM bentar karena ada sedikit urusan. Di sini kayaknya ada lah, di Singapore Station. Oke, kita belok kanan. Oke, excuse me. Oke. Sebentar ya. Oke, jadi udah kelar, walaupun nggak berhasil urusannya. Nah, sekarang kita jalan pulang. Apain? Jualan produk kali dia. Oke, kita jalan pulang cuy. Wow, rame cuy. Nah, sekarang ini hari Selasa ya, tanggal 25. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing sama teman-teman semua, sama kalian. Waduh, ngebut. Tentang kenapa aku pilih motor MT25 ini dan gimana ceritanya aku bisa pakai motor ini sampai sekarang gitu. Jadi sedikit flashback aja. Ini motor udah aku pakai hampir 2 tahun ya. Nanti di bulan 11 tuh 2 tahun. Dan kalau dilihat ke belakang lagi, sebelum aku pakai motor ini, aku tuh pakai motor CB 150R yang yang lama ya, yang 2015, yang belum pakai lampu LED. Itu aku pakai sekitar 3 tahun, dan terakhir dijual buat naik kelas ke MT25 ini. Nah, kalau kalian tanya kenapa pilih MT25, jadi awalnya pertanyaannya bukan ke situ ya. Kenapa pilih naked? Nah, naked bike. Jadi naked bike itu aku sukanya itu sih semenjak pakai CB 150R itu ya. Dan satu yang paling aku suka itu sih dari segi ergonomis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat motor sport gitu kan, kayak CBR, R25, kebetulan karena aku suka buat jalan jauh, jadi kurang cocok dengan motor yang kayak gitu. Ya kalau dari looknya sih suka gitu. Kalau ngelihatnya tampilannya tuh mantap lah, seksi. Nah, jadi
Terus kalau ditanya lagi kenapa nggak pilih Jet atau nggak pilih apa lagi, Inazuma atau nggak KTM 250. Kalau Inazuma sih nggak masuk kategori. Kalau aku kemarin itu pilihannya itu antara di Jet 250 sama MT25 aja. Kalau KTM dia gara-gara dia 1 silinder, jadi nggak masuk kategori. Kalau dari looknya sebenarnya suka, cuman pengen yang 2 silinder gitu. Jadi kandidatnya itu ada di MT25 sama ZX goblok, MT25 sama Jet 250. Loh, kita kok muter weh. Oke, silakan Pak. Nah, jadi pilihannya dua itu, Jet 250 sama MT25. Nah, kalau alasan simpelnya alasan simpel kenapa pilih pilih MT25 ini dibanding Jet 250, yaitu karena yang paling pertama itu aku dari looknya ya, dari penampilan. Kalau MT kan bodinya itu, apalagi bodi belakangnya itu runcing ya kan, aduh seksi lah. Kalau di Jet sih aku kurang suka sama bentuknya gitu. Dan lihat review-review juga, banyak lihat review di YouTube komparasi gitu kan, Jet sama MT25. Itu yang buat aku makin yakin gitu pilih MT25. Jadi banyak yang bilang MT25 ini lebih nyaman, dan untuk suspensinya itu juga lebih lembut gitu. Itu sih yang aku lihat dari review-reviewnya yang aku tangkap itu, dan aku rasa itu cocok buat aku lah, buat yang kategori kriteria aku itu masuk gitu. Nah, makanya sampai aku beli motor ini itu sama sekali aku nggak pernah nggak pernah test ride ya, nggak pernah bawa motor MT sebelumnya, ataupun dibonceng pun nggak pernah gitu. Jadi murni bener-bener nggak tahu rasanya nih, bener-bener cuman denger aja, dan karena lihat tampilannya gitu. Jadi dua itu aja yang udah cukup meyakinkan buat beli MT25. Dan ternyata setelah aku beli dan ambil dari showroom. Jadi kemarin orang showroomnya itu kasih tawaran mau diantar apa dijemput gitu. Karena pengen sekalian test ride, jadi aku pilih buat dijemput aja gitu. Jadi aku jemput dari showroom tuh sore habis pulang kerja aku jemput. Dan rasanya pertama kali itu powernya tuh, aduh nikmatnya coy. Ya otomatis pasti beda lah ya kan, pasti jelas bedanya, karena sebelumnya itu pakai 150 cc 1 silinder, tiba-tiba ke 250 cc 2 silinder. Nah itu juga sih kenapa dari segi mesin itu aku nggak terlalu maksudnya nggak terlalu selektif lah untuk mesinnya gitu. Karena ya dari 150 ke 250 2 silinder itu otomatis pasti udah jauh beda gitu. Jadi ekspektasinya itu nggak terlalu tinggi kalau untuk di bagian mesinnya. Mungkin udah akan cukup kayak gitu, pemikiranku kayak gitu sih. Dan ternyata memang setelah aku pakai juga udah lebih dari cukup sih, udah enak. Dan itu aku bawa, dan pertama test ride setelah beli. Nah itulah dia. Kalian gimana? Test ride dulu banyak-banyak baru beli atau gimana? Silakan komentar di bawah. Jadi itu sih pengalaman aku.
beli MT25 ini. Dan sekali Proton ini udah 2 tahun pemakaian, kita hitunglah 2 tahun. Sejauh ini nggak pernah ada kendala yang berarti ya. Sudah nggak pernah ada kerusakan yang fatal atau apa gitu. Kalau untuk servis sih kemarin awal-awalnya rutin. Dan setelah berapa kali ya, paling ada 4 kali servis di bengkel resmi. Setelah itu nggak pernah lagi cuy. Ganti oli sendiri aja udah. Ganti oli, bersihin filter, nanti nextnya bersihin throttle body, cuci injektor, paling itu sih. Karena memang pun di motor injeksi sekarang itu udah, kalau kita servis juga nggak terlalu banyak itemnya yang diperiksa, sama kayak di mobil sih. Dan yang di setting juga nggak banyak. Nah jadi balik lagi, setelah 2 tahun ini pemakaian, kendala nggak pernah ada sih. Mogok atau nggak ada cek engine yang nyala atau apa, itu belum pernah terjadi di aku. Masih safe aja, masih aman aja. Nggak tahu ke depannya. Mudah-mudahan awet. Nah ini sekarang untuk odometernya itu udah di angka berapa ya, 24.000 cuy. 24.000 selama kurang lebih 2 tahun lah. Jadi pemakaian setahun itu sekitar 12.000 kiloan lah. Nggak terlalu nggak terlalu capek-capek kali lah. Waduh. Tinggi polisi tidurnya cuy. Nah jadi kalau menurut aku sih yang paling penting itu di motor ini olinya cuy. Ya oli wajib rutin lah diganti. Biar lebih lebih rutin dibuang, kotoran serpian bram yang di dalam mesin itu lebih rutin dibuang gitu, lebih rutin dikuras, jadi lebih aman pastinya mesinnya. Itu sih yang paling penting. Pepet sama bapak tuh. Ups, sorry mbak, bukan ya. Nah jadi itu sih ceritaku tentang si MT25 ini. Mungkin ya kalau ditanya udah telat ya bilang alasannya beli MT25 kenapa, harusnya udah telat sih. Cuman ya aku pengen cerita aja sekalian review selama 2 tahun ini pemakaian. Nggak terlalu ada, bukan nggak terlalu ya, memang nggak pernah ada problem yang gimana gitu ya. Jadi intinya itu sih, overall aku puas pakai motor ini. Dan dibilang ya recommended lah Yamaha MT25 buat kalian yang suka touring dan jalan jauh. Nyaman, mantap. Oke cuy, segitu dulu yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Ya semoga ada manfaat yang bisa didapat. Thank you for watching, dan thank you udah ngikutin channel ini. Sampai ketemu kembali di vlog berikutnya.